Ya, kita cek pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya, bagaimana dengan orang yang berprinsip dia tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, karena khawatir ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi barangkali ada di antara kita yang berpikir seperti ini ya. Jadi dia ya sholat di rumah saja ya karena khawatir kalau di ke masjid ya akan menjadi riya. Ya, atau misalnya dia nggak mau sedekah gitu kan, takut kalau sedekah tidak ikhlas. Dan ini bagian dari cara setan menggoda manusia, bahkan jauh sebelum ada pertanyaan seperti ini ya, para ulama dulu, misalnya Syekh Al-Fudail bin Iyad, ya, salah seorang ulama, itu pernah membuat statement ya, sebuah kalimat yang mengatakan tarkul amal ya, li ajlin nas ya, riya ya, wal amalu li ajlin nas syirik. Nah, ini dikuatkan lagi oleh Imam oleh Syekh Ibnu Taimiyah ya. Mengatakan jadi tarkul amal, meninggalkan amal ya, karena manusia itu riya. Tetapi beramal ya, karena manusia itu justru bisa menjadi syirik. Paling tidak syirkul asghar, kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya nakumullah, ketika kita, ini contoh kasus tadi, sholat berjamaah di masjid misalnya kan. Sholat berjamaah di masjid itu kan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. Nah, sementara dia tidak mau melaksanakan itu karena manusia, ya. Karena takut takut riya, ya. Karena manusia. Jadi kita bisa cerna. Jadi dia seolah-olah sebenarnya mementingkan kepentingan manusia, ya, di atas perintah Rasul, ya, atau bahkan perintah Allah. Ya, ada yang perintah Allah, apalagi kalau perintah Allah bersedekah misalnya, itu kan perintah Allah SWT. Nah, dia tidak mau bersedekah karena khawatir manusia. Ini kan dia artinya apa? Mendahulukan kepentingan manusia, pandangan manusia di atas kepentingan Allah. Jadi ini tidak boleh ya, walaupun dalam konteks tertentu ya ada beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama yang boleh kita laksanakan diam-diam dan boleh kita laksanakan terang-terangan. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah ini adalah amalan yang memang harus dilaksanakan secara terang-terangan. Beda hal misalnya dengan infak. Nah, infak ini ya boleh kita laksanakan sembunyi-sembunyi dan boleh kita laksanakan terang-terangan. Kalau kita khawatir ya infak kita akan menyebabkan kita sombong, maka kita tetap infak tapi sembunyi-sembunyi. Jadi bukan tidak infak. Jadi keliru ya. Jadi kalau kita khawatir infak kita akan membuat kita sombong, maka kita tetap infak tetapi diam-diam. Bukan tidak infak. Jadi beda gitu ya. Atau baca Quran. Baca Quran itu kan bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi. Nah, bahkan para ulama dulu ya, di antara mereka ada yang Ibrahim An-Nakhai dikisahkan dalam riwayat, beliau ya kalau sedang membaca Al-Quran ya tiba-tiba ada orang, maka dia menutup Al-Qurannya, berhenti. Jadi jadi dia baca Quran di rumah nih, tiba-tiba ada yang ada tamu misalnya, maka dia menutup Quran seolah-olah dia tidak baca Quran, padahal dia baca Quran. Nah, ini bedanya. Jadi sang penanya tadi mengatakan jadi tidak sholat berjamaah gitu kan, artinya dia membatalkan amalan tersebut ya. Tapi para ulama dulu enggak, dia tetap melaksanakan tapi secara diam-diam.